Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Jadi di video kali ini aku membuat filter yang seperti udah teman-teman lihat di awal. Itu filternya seperti itu. Namanya juga nggak tahu aku seperti apa, tapi kalau di TikTok filter apa gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin join member, bisa klik link di deskripsi atau ada tombol di samping subscribe, join atau gabung, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin donasi ke channel ini juga bisa klik link di deskripsi. Oke, yang pertama teman-teman buka dulu aplikasi Spark AR-nya, dan bagi teman-teman yang baru gabung, di sini aku menggunakan Spark AR versi 94. Kenapa versi 94? Karena di laptopku di laptop ini teman-teman kuatnya di versi 94. Kalau udah 97, 98, 99 yang terbaru itu lag parah ya teman. Oke, lanjut aja teman, kita buat yang pertama add object dan pilih null object teman. Nah, sebelumnya tutorial ini udah pernah dibuat di channelnya Bang Wirandi, dan ya hampir-hampir mirip lah tutorialnya dengan tutorial kali ini teman. Dari sini null object ini kita buat satu dan diduplikat scene 2. Oke, kita buat terlebih dahulu scene 1, klik kanan, add dan pilih lagi null object teman. Nah, ini kita buat atas, duplikat lagi jadi 3 ya teman. Tengah, lalu ini bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Kita hapus aja langsung itu biar nggak ribet. Kita buat scene 1 terlebih dahulu teman. Nah, di atas ini klik kanan, add dan pilih canvas. Dan canvas 0 ini klik kanan, add dan pilih rectangle. Oh ya, ini tengah bawahnya juga kita hapus saja teman-teman, karena nanti kita duplikat yang atas ini teman. Kita buat dulu di sini supaya dia gak terlalu makan waktu. Kita copy atau duplikat aja teman. Nah, di atas ini udah terbuat rectangle-nya. Klik size, fill width dan fill height. Nah, nanti dia akan seperti ini. Tambahkan material. Ini material untuk kamera, dan kita duplikat aja materialnya. Ini nanti untuk frame-nya. Oke, di sini layarnya udah hitam seperti ini. Kita klik di bagian kamera dan texture extraction-nya tambahkan. Dan kembali lagi di material kamera. Shader tab-nya ubah ke flat, dan di bagian tekstur kita pilih kamera tekstur. Nah, untuk mengecilkannya ya teman-teman, kita klik di canvas 0. Modenya ini kita ubah ke world space. Dan setelah itu di bagian rectangle 0 ini kita buat atas, cut jadi frame atas. Nah, di frame atas ini materialnya kita ubah ke frame, dan frame ini shader tab-nya ubah juga flat, teksturnya pilih frame yang ini. Nah, dia jadi seperti ini. Untuk membuat supaya dia banyak, kita copy atau duplikat frame atas dan atas ini, duplikat seperti itu. Atas 0 ini kita tarik
ke bawah jadi atas 0 dan frame atas 0. Nah, ubah namanya jadi tengah dan frame atas 0 ubah menjadi frame tengah. Lakukan juga hal yang sama seperti tadi, duplikat dan tengah 0 ini tarik ke bawah, tengah 0 dan frame tengah 0 ubah menjadi bawah dan ini frame bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk mengecilkannya ya teman-teman, nah kita klik rectangle atas dan di bagian position copy yang ini teman, file height-nya ini copy 667 dan di bagian positionnya ini kita kasih min 667. Nah, dia letaknya di bawah, berarti ini 667 aja ya. Dia udah pas di atas dan frame atasnya juga 667. Lalu tengah tetap 0 dan di bawah dan di bawah ini min 667. Lalu di bagian frame-nya juga min seperti itu teman-teman. Kanvas 0 ini kita duplikat teman-teman, kita duplikat Ctrl D menjadi kanvas 1. Nah, letak dari kanvas 1 ini kita klik panah ini teman-teman untuk memindahin posisinya, tarik ke bawah. Dan di bagian kanvas 1 juga tarik. Ini teman-teman atur sesuai posisi napasnya. Lalu di bagian atas, bukan atas ya, tengah. Di bagian tengah ini teman-teman, kita duplikat menjadi samping dan teman-teman klik samping kiri ini. Di bagian position ini juga klik panah merah ini, tarik ke kiri. Tuh. Lalu duplikat lagi. Nah, ini teman-teman, ubah namanya menjadi samping kanan. Lalu klik di samping kanan dan klik lagi atau tarik lagi panah merahnya ini, posisi ke kanan. Sesuaiin sehingga dia pas seperti itu. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, kita buat dia supaya berjalan. Nah, di sini kita klik kanan di Path Editor dari Loop Animation. Nah, dari Loop Animation, dari progressnya ini tarik ke Transition. Oke, setelah itu teman-teman klik di tengah dan di bagian kanvas 0 ini, yang di tengah ini teman-teman, di nol object tengah, copy di bagian Y position ini, copy dan taruh di start dan di bagian Y juga teman-teman.
Nah, setelah itu teman-teman klik kanvas 1, copy juga position Y-nya, taruh di N-nya teman-teman. Nah, dan klik di kanvas 0, bagian positionnya ini klik panahnya dan hubungkan, nanti dia seperti itu teman-teman. Copy dan copy transition ini, Ctrl C Ctrl V, lalu ini kita balik teman. Nah, min-nya kita hapus dan di bagian N-nya kita kasih min 0,5. Lalu di bagian kanvas 1 klik panah positionnya. Nah, dia seperti itu teman. Jadi seperti seolah-olah nggak habis-habis putaran ke bawahnya ya teman. Atau ya, frame-nya ke bawah gitulah apa namanya. Dan lanjut kita buat yang di sebelah kiri dan kanan lagi teman. Ini kita copy, Ctrl C dan V, dan di bagian frame samping kanan klik kanvas 0-nya, dan klik juga kanvas 1 bagian positionnya. Nah, ini supaya dia yang di tengah ke bawah dan yang kiri kanan ini kita buat ke atas ya teman. Jadi di bagian transition untuk kanvas 0 ini kita kasih min 0 dan min 1 ini kita hapus minnya jadi 1 aja, dan ini ke kasih min 1 dan min 0 ini hapus minnya jadi 0 ya, dia ke atas nanti teman. Untuk samping kanan udah selesai, lalu di samping kiri klik di bagian kanvas 0-nya, klik juga di bagian position, hubungkan dari transitionnya, dan di kanvas 1 ini juga klik panah positionnya, hubungkan ke transitionnya teman. Nah, kalau supaya teman-teman gak bingung atau nanti apa ya ngebedainnya, ini ubah aja namanya kanvas oh ya teman, yang tadi di bagian transisi yang satu tadi itu dihapus saja teman-teman, jadi kita menggunakan 0,5 ini. Nah, ubah menjadi 0 semuanya. Sorry tadi ada kelupaan sedikit ya teman-teman. Nah, setelah itu di bagian scene satunya ini juga kita pause terlebih dahulu, dan ini scale-nya masih 1, 1, 1 semua teman-teman. Nah, klik di bagian ini edit the scale dan klik kotak atau persegi warna biru ini teman-teman, klik sehingga dia nanti warna hijau dan warna merahnya juga ikut ketarik, dan tarik ke kiri bawah sehingga dia mengecil. Nah, kira-kira seperti itu dulu teman-teman. Coba kita apply dan dia mulai seperti apa namanya ini, itulah pokoknya teman-teman. Nah, untuk durasi atau speednya ini bisa teman-teman ubah, misalkan ini lebih cepat ya, yang kiri kanan di 4. Nah, seperti itu kira-kira teman. Nah, selanjutnya ini udah selesai scene 1 dan kita duplikat
jadi scene 2 teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masukin ke dalam kurung terlebih dahulu yang comment around. Dan selanjutnya di bagian scene kedua ini teman-teman hampir mirip. Ini kita copy, Ctrl C dan pastekan dan tarik ke atas, lalu lakukan hal yang sama di scene kedua juga teman-teman. Kanvas 0 tengah, kanvas 1 tengah, klik positionnya, lalu di kanvas 0 kanan dan kanvas 1 kanan klik juga bagian positionnya, dan di samping kiri, kanvas kiri dan kanvas 1 kiri klik juga panah positionnya. Lalu ini kita kurung juga teman-teman. Kenapa aku ngebuat 2, nanti aku jelasin di akhir ya teman-teman. Oke, ini udah jadi seperti ini. Lalu kita buat supaya dia transisi dari zoom, kiri dan lebar seperti ini lagi. Nah, di sini kita menggunakan klik kanan dan cari patch animation. Kita tutup terlebih dahulu scene 1 dan semuanya. Dari progress animationnya hubungkan juga ke transition. Nah, teman-teman klik di bagian scene 2. Satu ini dimatiin dulu panah visible-nya dan klik scene 2 ini teman-teman. Di animation ini kita hubungkan pulse supaya dia untuk hidup aja uji cobanya teman-teman. Progress kita tarik ke transition. Transition ini transition scale. Dan ini kita copy paste dan ini in position. Oke, setelah itu ini kita pause teman-teman. Dan di scene 2 kita klik di bagian ini untuk scale, edit scale-nya ini, dan klik kotak biru ini teman-teman untuk mengecilkannya. Nah, kira-kira nanti awalannya itu kita buat seperti ini teman-teman. Berarti scale-nya 0,6. Nah, kalau untuk N ini kita klik panah position ini, atau kita edit scale terlebih dahulu teman-teman. Kita tarik, lalu klik panah position, tarik panah merahnya ke kiri, terus adegan keduanya kita buat seperti ini teman-teman, dan kita perkecil. Oke, ini udah pas ya kira-kira teman-teman. Nah, ini scale-nya kita copy dan taruh di N.
Lalu di bagian position ini kita copy, taruh di end transition position. Lalu di hubungkan aja langsung teman-teman dari transition scale ke scale, dan transition position hubungkan ke position. Oh ya, ini kita hapus, kita ubah menjadi 0, dan nanti hasilnya seperti itu. Oke, lanjut kita buat untuk scene pertama. Kita cari animation, hubungkan juga ke transition. Oke teman-teman, nah di bagian transition scale ini dan transition position kita copy terlebih dahulu dan kita paste transition position untuk scene 1 teman-teman. Nah ini juga kita copy dan taruh di atas atau di start bagian transition scale-nya buat 1, dan ini ubah 0, 0. Oke, langkah selanjutnya teman-teman yaitu seperti ini ya teman-teman, dari ending scene kedua. Nah langkah berikutnya kita akan mengubahnya, jadi kita klik panah position ini, tarik ke tengah, dan bagian scale-nya juga kita perkecil ya teman-teman. Klik kotak biru ini, tarik ke bawah, jangan sampai salah ya teman-teman, nanti dia gepeng atau nggak pas posisinya kalau nggak seperti itu. Nah, dia udah pas di tengah, dan di bagian scale-nya ini 0,14 ya teman-teman, 0, dan paste, dan di N ini kita ubah 1 jadi 0 juga teman-teman, dan kita coba. Ini jangan lupa dihubungkan ke pulse dan aktifkan untuk mengaktifkan animation ini teman-teman. Nah, dia bertransisi ke situ. Oke, cara menghubungkan scene 1 dan scene 2 teman-teman. Ini kalau kita hidupkan panah visible scene 1 dia seperti ini. Dan untuk menggabungkannya itu kita menggunakan runtime, offset, lalu kita menggunakan greater than dan less than. Nah di sini greater than-nya kita buat 3 dan 7. Nanti aku jelasin kenapa 3 dan 7 ya teman-teman. Tarik ke N. Nah dari N ini kita hubungkan ke pulse. Lalu di less than-nya ini, atau kita buat lagi greater than, N langsung aja ke sini.
Dan ini scene 1 panah visible-nya kita klik, hubungkan ke greater than, dan ini kita buat less than. Dan 9, kita klik scene 2 dan panah visible-nya juga kita klik, hubungkan dari less than yang 9,9. Nah, mari kita coba teman-teman. Nah, dia 3 detik frame-nya seperti ini teman-teman. Lalu setelah 3 detik dia transisi ke sebelah kanan, dan setelah 7 detik dia menghilang dan digantikan oleh scene 1. Makanya dari start transition ini kita samakan dengan end scale dari transition, supaya dia ketika menghilang dia tetap posisi dan scale-nya itu tetap sama teman-teman. Startnya 0,04 dan itu kita ambil dari transition position yang di N 0,04362 begitu teman-teman. Jadi ketika dia menghilang scene 2, ketika scene 2 menghilang, dia seolah-olah transisi ke scene 1. Nah, begitu teman-teman. Cara dari aku yang aku temuin ya teman. Nggak tahu cara yang lain. Mungkin teman cara yang berbeda juga bisa sharing kolom komentar. Nah, terakhir kita buat LUT. Ini fast color LUT-nya kita tarik, dan kamera teksturnya juga kita tarik. Lalu di bagian kamera ini kita klik panah teksturnya dan langsung hubungkan ke LUT. Lalu terakhir kita masukin musik. Audio playback controller, pilih audionya, dan di bagian play dan reset kita klik panahnya teman. Nah, di bagian play ini hidupin aja, dan di bagian mikrofon disable mic, lalu klik kanan dan pilih speaker. Oke, nah setelah itu bagian kita coba dulu pakai screen tap ya teman. Nah, dari screen tap ini kita hubungkan ke reset audio, audionya kita tarik ke atas saja ya. Lalu di bagian screen tab-nya kita hubungkan ke reset animation, dan ini juga kehubungkan ke reset animation ya. Nah, kita coba pakai simulation touch, kita hidupin. Nggak pas jadi error ya teman. Di bagian dan kita coba teman-teman. Thank you for the happiness.
Dan kira-kira filternya nanti seperti itu teman-teman. Dan oke, selesai sudah. Memang cukup ribet, tapi di sini aku coba ulangin, kasih tahu kegunaan yang kita buat ini ya teman-teman. Nah, pertama itu loop animation. Ini udah aku jelasin tadi di awal. Ini kegunaannya untuk looping bagian kiri, tengah, kanan untuk terus seperti berjalan di atas ke bawah. Nah, lanjut ke atas di bagian sini yang agak ribet ya teman-teman. Nah, ini pertama kenapa aku menggunakan 2 buah null objects ya. 1 karena kita menggunakan 3 adegan yang kutemukan atau yang telah diulik atau dicoba-coba teman-teman. Kita menggunakan transition scale. Jadi di scene kedua transition scale-nya kita cari terlebih dahulu posisi yang pas. Nah, awalan posisinya itu seperti ini. Jadi kita mulai start dari scale-nya ini 0,6 dan nanti ini berubah seperti ini dari transition position. Dari start atau awalan posisinya 0 jadi 0,05 dan scale atau scale sesudah dia berada di posisi seperti ini 0,5. Lanjut teman-teman ya, masuk ke adegan ketiga. Dari sini tadi jadi kita copy scale yang N 0,5 copy jadi start transition scene 1 karena ya setelah scene 2 habis atau hilang dan dia akan muncul scene 1 greater than. Nah, jadi supaya dia nggak kelihatan kan 2 makanya startnya N yang scale scene 1 gitu nggak teman-teman. Kalau nggak atau belum paham bisa komen kolom komentar. Nah, di transition position bagian N nya juga kita taruh di start di 1. Nah, setelah itu ya seperti tadi startnya mulainya dan scale posisi kita ubah jadi seperti ini, scale nya 0,4 dan di N di posisi 40 seperti ini. Nah, begitu. Jadi bagi teman yang belum mengerti atau belum paham bisa komen aja atau DM. Oh ya, terakhir ini kita ubah dari screen tap ke video recording. Dari kamera ini tarik aja teman-teman. Kita ubah dia menjadi video recording. Nah, klik di kamera di video recordingnya ini, hubungkan ke reset ke pulse, kita copy aja pulse-nya ya yang hubungkan dari pulse ini ke reset. Dan hubungkan juga pulse yang kedua ke reset di animationnya. Oke.
terakhir di bagian audionya. Kita hapus screen tab-nya. Jangan lupa ini di checklist ya teman-teman, untuk audionya, supaya audionya jalan terus. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next time, dan bye.